Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my video. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Kenalin, nama aku Risna Wulandari. Aku merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, pada video kali ini aku bakal membahas tentang perubahan bahasa di media sosial, tentang dinamika bahasa di era digital. Nah, media sosial telah menjadi ruang komunikasi utama di era digital. Bahasanya juga mengalami transformasi cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, penting untuk memahami bagaimana bahasa berubah dan bagaimana dampaknya. Nah, pada zaman sekarang ini banyak loh kata-kata yang sudah disingkat atau diakronimkan dan juga malah itu dinormalisasikan. Padahal itu bukan contoh kebiasaan berbahasa yang baik, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga kemajuan teknologi, ada banyak sekali hal-hal yang baru di dunia ini. Contohnya saat kita mengirim pesan. Nah, agar pesan ini terkirim dengan cepat dan mudah, kita menggunakan yang namanya ponsel. Nah, di dalam ponsel ini terdapat pula aplikasi-aplikasi pengirim pesan yang memudahkan para komunikatornya. Nah, contoh aplikasi-aplikasi ini adalah seperti WhatsApp, Line, Telegram, Twitter, dan sebagainya. Bahkan platform seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook yang mana merupakan platform untuk hiburan dan juga konten itu bisa dijadikan ajang mengirim pesan. Nah, seiring dengan perkembangan banyak aplikasi dan juga teknologi tadi, tentunya ada banyak bahasa pula yang dihasilkan. Maka dari itu, mari kita membahas tentang ciri bahasa di media sosial. Ciri yang pertama yaitu singkat, padat, dan juga cepat. Mengapa demikian? Untuk mengirim pesan secara cepat dan juga tepat, maka digunakanlah yang namanya untuk bentuk pesan yang singkat. Nah, kayak gitu. Contohnya, di rumah nggak? Di rumah, tanda tanya. Nah, itu kan objeknya tidak jelas ya, maksudnya ke siapa gitu. Di rumah, itu kan tidak jelas konteksnya kemana. Nah, kemudian ciri yang kedua, banyak menggunakan singkatan, emoji, dan juga bahasa gaul. Contoh bahasa gaul yang biasanya sering dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu gue, lo, kemudian untuk singkatan bisa dipakai KMN, kemana gitu, atau dipakai GK yang mengartikan itu bahwa itu tidak. Ciri yang ketiga itu adalah kode switching antar bahasa, di mana ini terdapat percampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Misalnya ketika mengirim pesan, guys, kalian ada di mana? Nah, penggunaan kata guys, kemudian menyelipkan kata bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia saat berkomunikasi. Kemudian, ada nggak sih berdasarkan ciri-ciri itu tadi terjadi sebab akibat yang membuat bahasa itu dihasilkan menjadi seperti itu, yang bersingkat, yang menggunakan emoji, dan juga kata yang bahkan konteksnya itu sebenarnya tidak jelas tetapi dapat dipahami antar komunikator. Nah, kayak gitu. Nah, langsung saja kita masuk kepada faktor penyebab bahasa di media sosial. Ada tuntutan komunikasi. Nah, maksudnya tuntutan komunikasi ini adalah kita diminta atau ditekan untuk yang namanya komunikasi secara cepat, tetapi tetap pesan yang ingin disampaikan itu ada gitu. Nah, sehingga faktor penyebab terjadinya akronim atau kata-kata yang disingkatkan itu tadi terjadi juga karena tuntutan komunikasinya. Nah, yang terakhir yaitu ada pengaruh globalisasi. Nah, dari pengaruh globalisasi ini banyak dong sumber-sumber yang akhirnya masuk ke dalam ponsel yang mana itu mengakibatkan perkembangan bahasa lain, perkembangan komunikasi lain antar netizen. Misalnya mungkin netizen Indonesia dan juga netizen Malaysia, netizen Indonesia dan juga netizen Eropa. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, setelah tadi kita mengetahui bahwa ada ciri perubahan bahasa itu terjadi, bagaimana kemudian faktor penyebab mengapa akronim kata-kata itu menjadi ada dan juga dinormalisasikan, maka kita akan membahas mengenai dampak positif dan juga negatif dari adanya perubahan bahasa dalam media sosial itu di tengah dinamika bahasa di era digital. Nah, kita langsung saja ke dampak yang positif. Dampak positif yang pertama tentunya terdapat kreativitas berbahasa, yang mana ini mendorong inovasi dalam komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan interaksi. Nah, komunikasi itu menjadi lebih efisien dan juga cepat. Nah, kemudian yang ketiga, terdapat identitas atau
bahasa itu bisa menjadi identitas suatu komunitas. Kemudian kita ngebahas tentang dampak negatif dari perubahan bahasa ini. Yang pertama tentu saja terdapat penurunan kemampuan berbahasa yang sebenarnya. Nah, kenapa demikian? Karena bahasa yang memang ada atau bahasa asli, bahasa formal yang digunakan, yang lebih baik digunakan dalam sehari-hari itu menjadi terabaikan. Jadi kata-kata yang baru ini tadi yang memang tidak sesuai dengan isi dari Kamus Bahasa Indonesia tentunya menjadi minim kosakata untuk bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua, dapat menimbulkan kesalahpahaman makna dan juga ketimpangan antar generasi. Nah, dengan perubahan bahasa itu tadi tentunya kan akan ada kesalahan atau kesalahpahaman makna nih terhadap suatu interaksi dalam berinteraksi gitu. Karena kan tidak semua orang mengetahui singkatan-singkatan ini atau apa. Bukan berarti dia tidak gaul, tetapi itu memang karena jarang terdengar. Kemudian kan ada ketimpangan antar generasi di mana memang bahasa ini hanya akan dikenal oleh generasi tertentu atau sedang viral di generasi tertentu, sehingga generasi berikutnya itu generasi sebelum-sebelumnya itu jadi kebingungan, ini bahasa apa, ini kosakata apa. Nah, kayak gitu. Setelah mengetahui dampak positif dan juga negatif tadi, apa sih peran para pengguna media sosial dalam mengurangi yang namanya ketimpangan-ketimpangan ini? Kemudian bagaimana seharusnya peran pengguna media sosial itu yang baik agar dinamika bahasa di era digital ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif. Langsung saja kita masuk ke peran pengguna media sosial. Yang pertama, peran pengguna media sosial itu adalah menyesuaikan penggunaannya sesuai dengan konteks. Kemudian yang kedua, mengedukasi penggunaan bahasa yang baik dan benar tetapi tidak menyinggung. Sehingga kalau misalnya kamu nanti mendengar atau melihat nih ada bahasa yang disingkat tetapi itu salah atau menyiratkan bahwa ini artinya itu tidak benar, kamu dapat memperbaikinya dengan bahasa yang baik pula. Nah, dan yang terakhir, tetap menggunakan bahasa baku pada situasi tertentu. Kamu bisa menggunakan kata yang singkat itu, tetapi untuk suatu kondisi tertentu, untuk hal tertentu, kamu tetap menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa baku yang baik agar bahasa Indonesia tidak tertinggal atau bahasa aslinya itu tidak tertinggal. Nah, kayak gitu. Nah, jadi perubahan bahasa di media sosial adalah keniscayaan di era digital. Perlu keseimbangan antara kreativitas dan pelestarian bahasa. Ya, jadi bijak berbahasa sama dengan menjaga identitas bangsa dan juga mempererat komunikasi antar kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya Risna Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.